menepis semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang, terbakar, tetapi memang ada dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah itu ya. Ya. Awalnya semua orang berpikir, wah, Jokowi keren juga ya, gentle, siap hadapi di pengadilan, karena memang begitu katanya. Awal Mei 2025, Jokowi bilang, kalau diperlukan, saya akan datang sendiri, bawa ijazah asli. Dan pada akhir Mei 2025, juga kembali menegaskan, nanti saya buka di sidang pengadilan, biar terang benderang. Disinilah, publik pun menunggu dengan sabar. Karena bukankah seorang pemimpin harus menepati ucapannya? Tapi ketika hari yang ditunggu-tunggu itu datang, dan yang datang justru pengacaranya, beliau sendiri tidak hadir. Bahkan tawaran hadir, video call conference pun ditolak. Lucunya, alasan yang dipakai pun menarik. Katanya, Jokowi bukan lagi pejabat publik, jadi tak wajib hadir dalam gugatan citizen lawsuit. Menarik kan? Dulu waktu masih menjabat presiden juga nggak bisa hadir di persidangan karena katanya banyak urusan rakyat, lagi bertugas dalam rangka melayani publik. Tapi sekarang ketika pensiun, begitu rakyat menuntut keterbukaan, tiba-tiba pakai alasan bukan pejabat publik. Sobat RJ, ini seperti film yang berubah genre di tengah jalan. Awalnya drama hukum, penuh janji transparansi, di tengah jalan malah menjadi komedi politik. Karena setelah absen di sidang, 2 hari kemudian beliau malah menunjukkan ijazahnya ke relawan projonya, bukan ke pengadilan, bukan ke publik, tapi ke orang-orang yang selama ini memang berdiri di barisan pro Jokowi sebagai pasukan Surahuri. Bayangkan, seolah-olah kita nonton debat publik, tapi yang diundang cuma satu pihak, dan semuanya sepakat deal. Ya, ijazahnya asli, saya sudah lihat sendiri. Dalam video yang beredar, relawan Projo bilang, sudah kok, asli-asli, kita sudah lihat sendiri. Ya jelas asli, kan mereka bukan ahli forensik, bukan tim lab 4, tapi relawan politik atau tim Surahuri. Dan yang lebih lucu lagi, para pengacara dan pendukung langsung bilang, ini membuktikan semuanya sudah selesai. Padahal kalau kita baca, tidak ada pernyataan resmi dari UGM ataupun lembaga hukum yang menutup perkara itu. Yang ada cuma klarifikasi personal di ruang-ruang tamu dengan senyum dan foto bareng. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa dulu bilang, nanti saya tunjukkan di pengadilan biar terang benderang, tapi ketika pengadilan datang justru gelap gulita? Apakah rakyat dianggap tidak pantas melihat kebenaran secara langsung? Atau memang kebenaran itu kini punya kelas? Ada versi rakyat, ada versi relawan. Sobat RJ semuanya, ini bukan soal suka ataupun tidak suka sama figur, tapi soal konsistensi dan logika publik. Bayangkan kalau hal seperti ini terjadi pada rakyat biasa. Misalnya nih, kalau kamu dipanggil sidang tapi nggak datang, pasti akan kena denda atau bahkan ditetapkan tidak kooperatif. Tapi kalau pejabat yang mangkir, walaupun sudah mantan sekalipun, alasannya bisa seindah kalimat, sudah diwakili kuasa hukum. Sungguh, bahasa hukum di negeri ini kadang terasa seperti puisi tanpa rima. Indah di atas kertas, tapi absurd di telinga. Sebagian pendukung bilang, kan ijazahnya sudah dikonfirmasi oleh UGM dan Polri. Betul. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, kata mereka di sini itu ya, pemuda ini menyatakan yang sebenarnya tentang kasus ijazah ataupun mengsaskatma Ibu Ova. Jadi teman-teman, kalau penipu tetap penipu ya, bagaimanapun caramu menyembunyikan penipuan yang telah kamu lakukan menetap saja terbongkar nantinya. Jadi teman-teman, gak bakalan berani Jokowi ke pengadilan menunjukkan ijazahnya. Karena kenapa? Ya memang sangat jelas Jokowi sangat ketakutan untuk datang ke pengadilan itu untuk menunjukkan ijazahnya. Karena memang ijazahnya benar-benar tidak ada. Makanya Jokowi sangat takut untuk datang ke persidangan. Nah kemudian teman-teman,
hancurkan sehancur-hancurnya para pembohong ini, karena mereka-mereka ini adalah yang membuat jadi panjang masalah, karena mereka-mereka ini juga sudah termasuk budak Jokowi, ya, termasuk juga termul-termul Jokowi ini, karena termul Jokowi ini sangatlah tidak berterima ketika Jokowi diadili. Ya, jelas sekali, karena memang juga Jokowi telah memberikan kepada mereka uang yang sangat banyak, makanya mereka tidak menginginkan Jokowi di penjara. Nah, kemudian teman-teman, sungguh miris bila manusia tunduk atau sudut pada harta dan kekuasaan. Dia mengira harta dan kekuasaan bisa menjadi tameng hukum Tuhan. Namun, hukum Tuhan akan menyeret manusia dolim mungkin lebih mengerikan. Nah, jadi manusia itu sudut harta dan kekuasaan yang selalu ada di pikirannya, maka sehingga apa yang diinginkan bawahannya tidak dipenuhi oleh atasannya. Jadi teman-teman, sampai kapanpun Jokowi tidak mungkin hadir di pengadilan, karena sudah terang benderang Jokowi ijazahnya palsu. Sekarang yang hadir relawan-relawannya mewakili Jokowi, datang merayu, mengajak, mengiming-mengiming, terus mengajak damai. Jadi sampai kapanpun ijazah Jokowi ini, tetap saja Jokowi tidak mau menunjukkan ataupun tidak hadir di persidangan. Ya, mungkin karena memang tidak ada ijazahnya tersebut, makanya dia takut untuk datang ke persidangan. Ya, kalau nanti sudah terbukti, kalau misalnya dia sudah datang di persidangan, maka apa yang terjadi? Jokowi lah langsung dibuat ke penjara. Nah, jadi berbohong lagi, cari kebohongan terus sampai liang jahat. Sudah mewakili itu yang sangat berterima kasih masyarakat kepada pemuda ini, karena pemuda ini memang sangat mau membela negara kita. Nah, jadi teman-teman, ternak peliharaan Mulyono pun ikutan nimbrung, berbohong, penipu, dan orang bisa berbohong pasti diikuti oleh anaknya serta cucu kelanya. Jadi ternak Mulyono ini memang sangat cerdas dan cerdik dalam hal kelicikan, karena memang mereka-mereka ini apa yang dikatakan atasan mereka itulah yang mereka lakukan dan yang mereka perintahkan kepada orang yang mau membela Jokowi. Nah, kemudian teman-teman, yang lebih dominan membela ijazah Jokowi adalah para termul parcok dan hukum. Nah, jadi yang lebih dominan itu yang membela ijazah Jokowi itu adalah termul-termul Jokowi tersebut. Jadi semua para penegak hukum ikut-ikutan kepada mereka untuk membela kebohongan Pak Jokowi saat ini. Nah, jadi teman-teman, kegaduhan ini tak lepas dari adanya Andi dari Lagdusing atau Parcok. Ya, memang sangat betul. Andila ini yang telah membuat jadi gaduh terus, karena memang tidak mau diadili Jokowi. Nah, kemudian teman-teman, biar cepat selesai dan hukum berkeadilan, Presiden harus ganti Rektor UGM. Ya, pasti kalau sudah digantikan Ibu Rektor UGM ini, pasti masalah ini akan beres dan tidak ada lagi masalah-masalah. Nah, kemudian itu yang dikatakan salah seorang masyarakat ini, teman-teman, ya, biar cepat selesai masalah ini, lebih baik Presiden kita saat ini yaitu Prabowo harus menggantikan Rektor UGM saat ini, ya, karena Rektor UGM ini termasuk pokok masalahnya karena membela ijazah Jokowi dengan kebohongan. Nah, itulah yang diminta alumni UGM tersebut kepada rektornya. Mengapa membela padahal sudah terbukti palsu ijazah Jokowi? Nah, karena memang mahasiswa alumni UGM ini tidak berterima, maka mereka langsung meminta pertanggungjawaban Ibu Rektor UGM. Karena Rektor UGM inilah yang membuat nama sekolah UGM hancur dan tidak berdaya lagi dan busuk. Nah, kemudian teman-teman, Jokowi nampaknya masih dilindungi oleh penguasa sebagai balas budi, tapi kalau Pak Prabowo PK terhadap harapan dan keinginan rakyat harus tegas bertindak. Nah, memang sangat benar pernyataan ini. Jokowi ini nampaknya masih dilindungi oleh kekuasaan hukum. Ya, termasuk
seperti Kapolri titipannya dulu waktu menjabat. Itulah ya balas budi yang dilakukan Jokowi kepada mereka. Jadi itulah kalau dilihat Pak Prabowo hal ini, maka langsung harus mengambil tindakan. Kalau biasanya dibiarkan masalah ini, maka apa yang terjadi dicontohkanlah oleh pemuda-pemudi di negara Indonesia ke depannya. Nah, kemudian manusia tak punya malu, omongannya mencela, janjinya gak bisa dipegang, memuakan. Betul sekali, seperti Jokowi dulu waktu menjabat, banyak sekali janji yang telah dia janjikan kepada masyarakat untuk membangun dan membuat pembangunan di daerah-daerah tertentu, namun tidak ada hasil dan buktinya tidak nyata. Itulah hanya asal ngomong saja dan tidak pernah dipenuhi kepada masyarakat. Makanya masyarakat dan erat masyarakat sekeliling tidak pernah mau kalau misalnya Jokowi tidak diadili dan tidak berterima ketika Jokowi dibiarkan saja begitu. Nah, kemudian teman-teman, kalau benar ijazahnya asli, pasti bangga dan hadir di persidangan. Betul sekali salah seorang pernyataan ini. Memang betul. Kalau misalnya ada salah seorang yang menanyakan ijazah kita, sebenarnya itu pasti itu hal yang paling kita banggakan. Karena kenapa? Mungkin dia ingin tahu kita di mana sekolah dan asal kita sekolah. Namun berbeda dengan Jokowi saat ini, ketika ada yang menanyakan ijazahmu di mana, langsung itu yang dihukum dan diseret langsung ke penjara. Nah, itu perbedaannya, ya. Jadi itulah yang ditanyakan masyarakat sekarang yang lagi heboh-heboh. Kenapa yang menanyakan ijazah justru dibalik dan dipenjara ke neraka langsungnya? Jadi kenapa yang merekayasa ijazahnya itu langsung dipenjara juga? Nah, kenapa Jokowi sudah merekayasa ijazahnya namun masih belum bisa diadili di persidangan? Jadi teman-teman, Jokowi makin ditinggal bahkan dibenci oleh rakyat NKRI karena tidak jujur dan sering berbohong.